Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel gue. Gak pantas. Ngomong gue gak pantas. Al Rashid. Ini sekarang kita udah kedatangan tamu yang diundang langsung dari mana? Jauh-jauh nih, bayarnya mahal guys dia guys. Buset, bayarnya aqua tuh lihat. Nih kita kedatangan Kazama Hussein. Enggak tahu. Aku udah diteloi. Aku kalau liatin dia tuh kayak kerasa gimana guys. Soalnya kita tuh udah kenal sebelum gue terjun ke dunia kayak gini. Dunia dan TikTok. Dunia perhujatan. Entertainment. Oke, Kazama Hussein. Yo. Kazama Hussein ini tuh siapa sih yang nggak kenal Kazama Hussein? Mungkin ada yang nggak kenal, mungkin ada yang belum kenal. Kazama Hussein boleh memperkenalkan dirinya. Kazama Hussein. Ya, saya temannya dia, Bintang Al Rashid. Al, panggilannya Al. Panggilannya Al. TikToknya mereka udah tahu. Ben. Tolong ya balikin ya TikToknya. Aku bantuin. Kalau misalnya nggak bisa ya bukan salah gue. Yes. Udah, gue itu TikTokers. Tapi sekarang jadi musisi, habis bikin lagu gue. Alhamdulillah. Jadi Kazama Hussein ini habis rilis single pertamanya ya. Iya. Yang bernama apa? Judulnya Wina. Pertama kali gue ketemu Hussein itu guys, dia tuh udah sering banget gitu ngomong-ngomong kata-kata Wina. Gue tuh sampai gitu loh, kayak sampai males gitu. Kenapa tuh kok bisa dinamain Wina? Kan gue juga kepo nih, mungkin mereka juga banyak yang kepo. Kenapa? Jadi itu waktu dulu zaman SMA. Waktu zaman SMA kan aku punya tongkrongan kayak circle gitu di kelas. Nah, tongkrong. Ya. Kelas itu tuh, di kelasku tuh paling murid-muridnya tuh paling dablek lah pokoknya, paling dua blek, hancur lah, bobrok ya. Bisa dibilang nakal nggak? Nakal lah pokoknya, tapi nakalnya bukan nakal yang kriminal Ya, gitu loh. Nakalnya nakal. nakal iseng gitu, nakal sadar-sadar iseng. Nakal boleh, yang penting nggak ngerugiin. Ya, nakalnya tuh dia tuh tipe nakalnya nggak kriminal, bisa ngerugiin orang lain juga. Tapi yang dirugiin ternyata. Tapi yang dirugiin itu bukan yang rasa dirugiin, tapi malah ketawa. Iya. Gitu. Nah, teman-temanku situ tuh punya bahasa-bahasa sendiri, kayak contohnya buena, mano gitu. Nah, jadi kok kayaknya asik gitu, masuk ke telinga tuh asik. Jadinya aku kayak terbawa dia, dan sampai aku lulus, aku kuliah, dan kata-kata itu masih kayak nyantol aja di kupingku gitu. Makanya aku buat tagline aja kayak gitu. Nyantol guys. Berarti dari zamannya Kazama Hussein ini masih sekolah. Ya? Misalnya habis makan ya, di kantin tuh, habis makan di kantin, lagi makan. Enak, kenyang gitu kan, contohnya kayak gitu. Habis makan biasanya ngapain? Nah, Minum. tapi ngomong dulu. Minum dulu. Minum lagi. Wena. Harus ada gitu. wenanya kalau misalnya dulu waktu zaman dia sekolah kayak gitu guys. Kalau gue enggak. Kalau habis makan udah kabur gak bayar. Enggak bercanda. Ntar ibu kantin nonton lagi. Enggak bercanda. Habis makan ya pasti langsung bayar. Udah nggak usah basa-basi, soalnya anak SMK tuh lebih suka ini guys. Apalagi kalau waktu praktek kan kayak di kelas gitu kan, kelasnya AC, nah gitu lebih suka di kelas anak SMK, ada komputernya kan. Oke, Kazama Hussein, lu katanya mau tanya apa nih? Enggak, ntar kita ngobrol santai aja dulu. Kazama Hussein ini tuh temen gue sih guys, dan ini kan banyak sih mereka yang nggak tahu kita tuh kenal ini, tapi ini banyak juga yang tanya ya. Kita ringkas aja, kayak kita sebelumnya udah kenal dari lama atau kenal dari TikTok. Banyak yang ngira tuh gue kenal lu dari TikTok gitu loh. Gara-gara gue main TikTok terus gue kenal lu. Nggak mungkin dia ngajak kenalan gue itu kalau gara-gara TikTok, nggak mungkin dia orangnya. Percaya deh udah. Gak bisa. Iya kan? Gak bisa. Iya, soalnya itu ntar ada di kayaknya ini ada nih di pertanyaan kalian yang udah aku buat story sama si Kazama Hussein, sama si Hussein, ada ntar pertanyaannya. Aku juga orang Jawa kan, jadi agak
agak nyari bahasa Indonesia yang baku dan benar. Nggak apa-apa sih, gue Buat juga konten sama. tuh kadang susah, jadi Sama. jawabannya lah apa ya. Nggak apa-apa, diplesetin aja ya guys. Tapi aku pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, santuy. Kadang aku ya bingung dia mikir bahasa Indonesia loh. Nggak usah dipikir, udah ngomong kayak biasa aja. Tapi jujur aja ya guys, gue kemarin buat Q&A sama si Ian, itu nggak ada yang namanya. Tapi ini gue buat sama si Husen ini agak grogi dikit. Soalnya kita jarang banget ya ngobrol. Nyocokin bahasa gitu loh. Kalau sama Ian lu bahasa apa? Indonesia juga. Iya Indonesia. Cuman kita kayak ya udah nggak ada yang namanya malu. Kan kita biasanya kalau ngobrol pakai bahasa Jawa. Terus di depan kamera pakai bahasa Indonesia tuh kayak aneh kan? Aneh aja gitu. Aneh. Ngobrol sehari-hari pakai bahasa Jawa, Aneh. waktu di kamera Indonesia Iya. ada kayak pemilihan kata. Jadi tuh kalau misalnya mau ngomong di otak tuh mikir dulu nih Indonesianya apa nih gitu. Apa ya gitu. Oke, karena dari tadi gue udah buat story di Instagram. Kalian bisa tanya-tanya tentang Husen dan Al. Ini kita akan jawab bersama ya. Makanya buat kalian yang belum follow Instagram Husen, follow dulu. Apa nama Instagramnya Sen? Kazima Hussein. Kazama Husen di follow terus. Tapi Wena. ngomong-ngomong nih ya, gue mau tanya nih. Kazama Husen, waktu dulu gue belum 10k waktu gue belum 10k kan followers lu udah 1 juta tuh. Sekarang bukannya gue mau sombong ya guys, sekarang followers gue udah 200k, kok lu masih 1 juta? Karena jangka waktu kan ada naik dan ada turun. Jadi aku di tengah-tengah sekarang stuck. Jadi Alasan aku ya. nggak naik dan nggak turun gitu guys. Alasan gue terjawab juga. Oke, ini pertanyaan paling awal dan ini pantas sih buat pembukaan. Hujan ya? Wah, Kedengeran santai. Enggak apa-apa. Oke, pertanyaan pertama ya, karena banyak dari kalian yang tanya ini, dan ini tuh nggak cuma satu guys, ini 5.000 orang lebih sih mungkin. Intanya 5.000 orang. Enggak sih, lebih. Soalnya kan viewer story gue mulai sombong gitu kan. gimana tim kreatif. Biasanya yang bacain tim kreatif sih, tapi nggak apa-apa, ini gue bacain manual sendiri demi kalian dan fans-fansnya Husen, demi kalian loh. Ini ya, Mas Al kok bisa kenal sama si Kazama Husen, dan gimana sih Mas ceritanya awal mula kita ketemu, maksudnya kita ketemu, diceritain, mereka kepo gitu. Aku lari lah. Ih, buset dilupain guys. Kapan ya aku ketemu Al pertama kali ya? Enggak, padahal gue inget. Enggak apa-apa. Sing balik sekolah Astra gitu. Gara-gara Al gak bisa masuk. Jadi kita ada acara. Nah, Ya. waktu di acara itu tuh si Al tuh nggak boleh masuk gara-gara umurnya masih berapa? 17 tahun. 17 tahun. Dan Itu dulu. masuknya itu pakai KTP. KTP. Terus nggak waktu bisa. kita mau masuk, nggak bisa. Akhirnya kita balik deh. Soalnya gitu. Alnya nggak bisa, kan kita kan setia kawan Al. Jadi Iya. kita balik walaupun kita agak masuk dikit. Padahal keluar lagi. pertama ketemu ya. Pertama ketemu. Terus itu tuh gue tuh kenal Husen gara-gara temen gue tuh juga temennya Husen. Satu sekolah dulu. Nah, gue diajakin main nih. Gue akhirnya jujur aja nggak kenal ini siapa sih ini orang, nggak kenal guys, sumpah serius. Ya kan nggak terkenal ya di Semarang. Di Semarang nggak terkenal katanya. Terkenalnya di mana bos? Di pokoknya yang Sekarang ya, kan di Indonesia. yang anu lah. Oh. Oke. Nah, awal kenal Husen tuh ini sih karena gue waktu diliatin kan, gue diajak temen gue kayak gini. Gak apa, sambil bawa ini kan sambil baca ntar. Nah, temen gue ngajak nih, Al main yuk sama temen gue gitu, katanya teman sekolah dulu gitu. Siapa sih? Ini seleb gue kayak gitu. Dia diliatin Instagramnya kan, siapa nih cuy? Kazama Husen siapa? Ya udah deh, ayo gue ikut aja. Akhirnya kita ketemu. Nah, akhirnya di situ kenal, dan waktu acara itu nggak jadi masuk ya. Acara itu nggak jadi masuk kan karena emang itu harus pakai KTP. Itu gue belum ada KTP tuh. Belum ada KTP dia. Belum ada KTP. Tapi lu sekarang udah punya kan? Udahlah, gila. Mau ngapain nih? Iya. Enggak. Oke, terus abis itu kita nggak jadi kan itu acaranya, abis itu kita pindah tempat. Akhirnya kita lebih dekat lah, ngobrol. Kalau orang Jawa ketemu sama orang Jawa tuh enak ya cuy ya.
Apalagi kalau ngobrol yang pakai bahasa Jawa. Ngobrolnya Jawa tuh masuk aja lah pokoknya. Enak. Kayak jokesnya, bercandaan, cara bercandanya tuh masuk. Masuk. Beda sama orang Jawa ketemu. Susah kalau misalnya orang Susah. Jawa ketemu orang Jakarta, atau misalnya pure yang paham bahasa Indonesia dan nggak paham bahasa Jawa gitu kan. Sumpah. Jokes sekalian yang bahasa Jawa dipaduin sama Indonesia tuh Iya. beda. Gue juga ngerasain soalnya. Lu malah diketawain kalau misalnya bercandaan Jawa lu bawa ke Jakarta. Iya, soalnya kan lu yang udah lama di Jakarta nih, gue yang kayak baru berapa sih nggak ada 2 bulan di Jakarta, ini ngerasain juga gitu. Anjing, orang Jakarta tuh mau diajak bertanya susah, makanya gue sering diem guys, sering diem aja gitu. Dulu malah pernah candaan bahasa Jawa yang seharusnya itu lucu di kampung halamanku. Di Semarang, Semarang di Jawa lah istilahnya. Nah, itu tuh lucu gitu loh. Aku bawa ke Jakarta, kok nggak ada yang ketawa gitu. Itu apa tuh, Wena? Enggak, ada lah pokoknya bercandaan waktu Kalau dulu. tapi- kalau Wena lucu berarti. Wena tuh gak lucu, tapi itu diterima aja masuk. Oke, langsung aja ke next question ya. Wena tuh lebih ke enak aja didengar, nggak lucu gitu. Oke, untuk next question. Ini apa nih, putus sama Sherin ngomong apa nih? Banyak banget ini mau gue tanyain. Soalnya banyak banget yang tanya. Tanya aja nggak apa. Gak apa. Oke guys, ini kalian yang banyak yang kepo kan. Siapa sih yang nggak kenal Shen Wong? Waduh. Itu lagi tidur. Lagi bobo. Lagi bobo dia. Enggak, maksudnya ini VC kan dikira tidur sini lagi. Enggak, itu Enggak, video call. Lu jangan aneh-aneh lu. Pakai laptop. Lu anak berani beda jangan aneh-aneh, gue pukul lu. Oke. Ini ada yang tanya nih. Kazama Hussein, apakah benar Anda putus sama Kak Shannon Wong? Mitos atau fakta? Mulai. Jawab. Iya, ikut-ikutan orang TV gitu aja. Ikut-ikutan orang TV. Enggak. Tahu fakta. Mentang-mentang udah pernah masuk TV. Langsung. Mitos atau fakta Kazama Hussein putus sama Shannon Wong? Mitos. Orang yang bilang putus berarti orang yang nggak suka aja itu mah. Nggak orang ya ada masalah ada, tapi cuma sehari mungkin ada masalah sehari, mungkin lagi break sebentar lah Ya. gitu. Misalnya ngasih waktu gitu, nggak Ya. chattingan selama seharian, besoknya langsung baikan lagi. Iya, istilahnya dalam hubungan pasti ada masalah itu wajar ya. Ada masalah wajar lah. Kayak crash dikit tuh wajar, dan itu gimana cara lu bisa kembaliinnya lagi gitu. Tapi gue sama Shannon itu banyak yang nggak suka loh, gue Oh. pacaran sama Shannon. Ini termasuk yang di belakang kamera itu nggak suka. mungkin. Mungkin tuh. Iya. Yang kreatif nggak suka. Oh, lu Enggak gue sih, pukul. enggak sih, dia bantuin gue. Oh, dia bantuin gue. Iya. Dia bantuin lu. Kita kan selalu membantu, gimana sih? Tapi itu lucu loh, kalau misal orang nggak suka kan kayak gimana ya, kayak misalnya ada lihat orang gue sama Shannon kan masih pacaran gitu ya, kayak walaupun orang nggak suka kan kayak mikirnya wah masih ada pacar, ya udah deh kan gitu ya, Iya. kiranya sewajarnya kan seperti itu Iya. Males kan, jadi males Jadi deketin. males kan kayak wah masih udah ada pacar gitu. Iya, Ya, benar. Gue juga gitu. tapi itu ada tuh orang, tipe orang tuh yang kayak gini, ya udah ada pacar, wah gimana caranya bikin putus ya gitu. Ada kayak gitu, ada orang kayak gitu. Orang-orang Gimana ini caranya sih gimana caranya bikin gua berantem sama dia, gimana caranya biar bikin gua putus, gimana caranya kejelekan gua dipublish, sedangkan Shannon sudah tahu kejelekan semua gua gitu loh. Dan mereka tuh jelasin kejelekan gua ke Shannon tuh ya ngapain, orang Shannon udah tahu gitu. Jadinya tuh Hussein tuh fuckboy, Hussein tuh banyak cewek. Ya udah, itu kan dulu ya. Lo Shannon Dulu udah tahu. Orang Shannon juga udah tahu, Shannon aja is okay. Masa lu yang ini sih lu Malah- ribut aja gimana? malah aneh gitu, diketawain Aneh. juga, diketawain sama Shannon juga lu. Shannon mah di depan lu ya aja, di belakang lu diketawa sama gua. Aduh, kita malah bahas KDRT di sini guys. Lucu Oke, aja gitu. ini kan tadi kan Intinya nggak putus sama sekali sih. intinya nggak putus. Nah, itu yang gue bingung kayak gini San. Ini kan pasti ada info yang namanya nyebar kan. Nyebar lu putus sama Shannon. Nah, itu tuh bisa dari mana mereka pada tahu lu putus sama si Shannon gitu? Apakah Dari ada netizen, biasanya netizen ini mah yang kayak misalnya nih kan gua kan nggak bikin video bareng lagi, dikira putus. Terus habis dikira putus, komennya tuh kayak top komen gitu.
Terus kan emang kan lagi ada masalah, masalahnya besar tuh, kayak wah udah bingung dah mau ngapain. Masalahnya besar. Kebanyakan orang tuh wah ini drama mau rilis lagu, wah drama mau rilis lagu single Udah atau apa negatif gitu. thinking mulu ya. Kiranya emang Gue tuh aduh Indo emang gitu. gue tuh nggak terlalu suka drama ya, jadi itu tuh emang ngeril gitu loh, emang Apa ada tuh? masalah gitu. Liriknya apa tuh? Liriknya apa tuh? Ayo ngomong drama, Wena. Spontan ngomong wena deh. ayo ngomong. Kalau misalnya gue ada drama yang menurut kalian ke-publish gitu, drama gue itu bukan drama sengaja bikin drama, emang itu tuh kenyataannya gue lagi sakit hati atau misalnya gue lagi banyak pikiran, lagi ada masalah, lagi gitu ada ya. masalah. Pasti kayak gitu guys. Jadi Kazama Hussein tuh tipe orang yang nggak suka drama. Kalau misalnya dibikin drama mungkin agak gue peralai dikit sih gitu. Misalnya gue lagi galau banget nih, gue lagi bikin konten apa ya yang dibikin gue tuh konten galau semua nih. Jadinya ya gue sekali ini bikin konten galau, Ya lain sekalian. langsung biasanya kan lu mau bikin video kan lu kan mesti mikirnya wah apa nih yang di otak gue lagi mau gini nih. Ya tergantung mood. Tergantung mood. Kalau kontennya kan tergantung mood. Kalau mood gue lagi hancur tuh pasti yang kepikiran tuh konten galau. Misalnya gue bikin konten yang bercanda atau yang ketawa lip sync sok ganteng itu malah jadinya kayak Aneh dong. kayak lesu gitu ya. Iya, beda perasaan. Beda feeling lah. Oke, jadi gitu ya. Jadi Nah. mitos. Gue bikin konten galau pun dikira putus. Makanya di Netizen itu Indo. Itu Indo doang kayaknya sih. gua nggak tahu sih, gua nggak ada kata-kata gua bilang putus sama si Shannon. Cuma mereka aja yang bikin gitu. Tiba-tiba memutuskan gitu ya. Ada juga malah gara-gara netizen, terus gara-gara semua orang ngiranya putus, ada tuh yang deketin Shannon gitu. Wih, abang jago. Ya, Jadi bang jago. tololnya itu kayak waktu ada cowok deketin Shannon cerita sama gua, kan malu kan cowok. Abang jago. udah Sorry, udah Bang Shannon Jago. cerita, IG-nya gue pegang, terus chattingannya gue lihat. Aduh, Udah jangan sampai situ. Ntar kedalaman pada tahu. Udah. kan aduh, malu Di lah. dunia ini memang banyak cowok kayak gitu. Iya. Jadi bagi kalian para cowok-cowok, jaga cewek-cewek kalian, dan bagi kalian para cewek-cewek, sadar diri kalian tuh udah ada yang punya. Malu aja. Lanjut. Oke, Gak langsung selesai aja ya. doang nih, gak selesai ini Lama panjang. banget nih. Panjang ini mah gak bisa. Cuma karena kamu, Shannon Wong. Kamu harus share video ini. Kadang gua juga balas loh. Oh, kadang lu yang balas juga. Kalian nggak tahu, cowok-cowok yang seneng dibalas dengan Shannon itu saya yang balas. tapi serius ya, gue sering ngerasa kayak kalau gue ini ada cewek ya, cewek nge-DM gue nih, terus gue lihat nih profilnya ya, gue lihat udah ada sama cowoknya nih, gue tuh males yang rasanya kayak mau bales gitu. Gak nafsu gue kalau liatnya kayak gitu. Iya pasti kayak udah salah satu pasti dipegang, udah males, akunnya itu berdua, satu berdua itu two in one. Ini bukan tentang posesif akun dipegang atau Iya. apa. Ini tuh emang kayak iseng-isengan gitu loh. Ibaratnya kayak pinjam HP-nya dong gitu. Terus mau login dah itu. Terus aku mau lokot ya, nggak usah, nggak apa-apa, kan kita sering ketemu. Jadinya gitu. Kayak gitu. Jadi bukan paksa-paksaan gitu. Oke, langsung aja next question, ini lama banget, nggak apa-apa. Pokoknya kalian enjoy, kalau nonton iklan jangan skip. Oke, Ki, ini ada nih. Ini istilahnya dasar bagi kita ya. Gimana tanggapannya Bang Kazama Hussein kalau dicaci maki atau istilahnya dihujat lah sama netizen untuk mungkin salah dikit, diginiin, salah dikit gini. Kalau hujatannya bener sih, gue nggak peduli. Nggak masalah ya. Kayak emang gitu. Yang penting ini yang paling sering gue dihujat tuh gara-gara pronunciation gue Inggris. Ini sering banget sih waktu gue sering kayak ngomong gitu kan. Iya. Apalagi gue habis bikin lagu kayak gini kan. Komen-komennya kan so Inggris lu gitu. Wih, buset, Indo. So Inggris lu gitu. Indo doang itu. Ntar terus ada yang belain. Ya namanya juga lagi belajar, emang apa salahnya pakai Inggris gitu. Ya ntar kalau lagunya terkenal sampai keluar kan malu sendiri dia orangnya. Ntar kalau di interview gimana? Ya itu mah urusan nanti Lah, terus juga pasar yang pengen gua
cari kan Indonesia, soalnya kan ada lirik Jawa di situ. Jawa, ada Jawa. Masa gue nggak mikir gini kan, itu ada lirik Jawanya kan. Jadinya masa gue mikirnya, wah kan bule gitu, masa gue harus ada lirik Jawa? Ah enggak deh, masa gue kayak gitu. Tapi serius cuy, gue bingung sama orang-orang yang berpikir kayak gitu. Seharusnya lu bangga, ini orang lokal bawa bahasa luar kan gitu. Terus juga di tengah-tengah bahasa luar itu gue selipin bahasa Jawa, seharusnya lu bangga. Nggak semua orang bisa loh. Gue aja ngomong Inggris, tapi ini fakta banget ya, fakta banget. Kebanyakan orang Indonesia itu sekalinya kita mencoba untuk kayak ngomong Inggris, kita mencoba untuk ngomong ini, dikit-dikit dibilangin sok Inggris, sok ini, jadi orang Indonesia males yang namanya kayak gitu. Kayak malu gitu loh, Iya. kayak ngomong Inggris dikit dikatain Terus salah. gitu. Nggak masalah, Ngingetinnya gitu. tuh kayak kejam gitu loh. Hmm. Lu salah bego, seharusnya kayak gini, lu nggak kayak gitu, Iya, nggak usah sekalian. bener. Apa sih sok Inggris? Alay gini. Justru tuh biasanya tuh orang yang ngejudge kayak gitu tuh malah nggak bisa sama sekali. Iya cuy. Justru kalau yang bisa ya malah dia tuh ngajarinnya kayak sopan, alus, malah kadang diketawain terus diajarin gitu. Tapi diketawain bukan, lucu banget sih gitu. Bukan, tetap ini tuh kayak gini aslinya, dibenerin lah istilahnya. Tapi kayak lucu banget sih kalau logatnya kayak gitu. Justru tuh bukan menjatuhkan Iya. kayak gitu, tapi itu kayak lucu gara-gara kayak belum belajar dan pengen bisa gitu loh. Ada kemampuan pengen bisa, keinginan pengen bisa tuh kayak lucu dan kagum aja pasti mereka. Sih. Kayaknya cuma di Indo doang sih. Kita fashion dikit. Tahu nggak sih lu? Di Apa Indonesia. sih? Kita fashion dikit aja deh yang aneh-aneh kayak apa sih lu? Sok barat-baratan lu. Iya. Sok ribet banget fashion lu. Bla 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 bla, rambut digitu-gituin kayak Rambut dikit. nih rambut gue biru nih. Rambut Bekasnya gua- Ivan Gunawan. Aduh. Rambut gue nggak jelas sumpah. Emang ini. Itulah pokoknya. Tolong ya masyarakat Indonesia, ayo segera tobat. Kita respect satu sama lain. Istilahnya belajar satu sama lain. Gimana Indonesia mau jadi negara maju kalau kayak gitu. Intinya sih kalau misal dicaci maki dibully kan namanya itu hal yang makan sehari-hari. Iya. Lu pasti juga pernah lah. Pastilah. Lu juga pernah, gue lihat dia masuk Jakarta keras. Kita keras aura cewek itu udah kayak ya udah gitu. ini Pasti gitu. ini ayam apa ya, ayam kampung apa? Enggak, Kayak ayam- tumbal proyek. Ayam warna. ayam warna gitu apa? Ya, ayam warna. Ayam warna-warni. Ini ayam apa? Ayam pasar. pasar warna-warni. Ayam pasar yang warna-warni itu, guys. Cocok buat tumbal proyek. Tumbal proyek parah. Ini orang siapa sih? Terus apa cuman gue yang gak kenal orang ini? Komen-komennya kayak gitu lucu semua gitu. Emang kalau misalnya nggak tahu ya itu hal yang wajar. Pasarnya bukan di situ. Kan setiap orang punya pasar masing-masing. Contohnya kan misal kalian pada nggak kenal aku, emang mungkin pasarku bukan di kalian. Tapi kalau aku kan sering ngomong Jawa tuh, kayak ngebawa Nge-branding, nge-branding, iya. ngebawa Branding. mempresentasikan Jawa dirinya pride sebagai banget. Jawa pride banget kan dia. Apalagi kan grup gue kan ini isinya orang-orang Jawa semua. Kayak identik dengan Jawa. Hmm. Kalau aku kan dari awal aku merintis kan aku nggak pernah kenalin aku sebagai aku orang Jawa pure dan aku cara hidup orang Jawa seperti apa. Bener. Makanya tadi banyak yang nanyakin. Oh. Kas Jamu Musen asli mana sih? Asal mana sih? Justru malah dari lingkungannya ya, dari jenis banyak-banyakan misalnya nih persentase followersnya itu tuh justru lebih banyak di Jakarta daripada di Semarang. Bener. Gue juga sama. Serius gue juga sama ini. Dulu paling banyak Semarang waktu gue terjun ke Jakarta lah. Tiba-tiba yang paling gede Jakarta. Nggak tahu kenapa, bingung. Gitu kan. Bisa gitu ya dunia kayak gini emang. Parah sih. Oke, langsung aja next session ya. Kita masih jawab beberapa pertanyaan doang ini. Intinya mah santai aja itu kan. Kayak kalau dibully ya udah sih. Nih, kesan Usen sang Mano Wena saat saat pertama kali ketemu Al dan Al saat pertama kali ketemu Usen. Pertama kali Kesan lu waktu pertama kali ketemu gue. Waktu ini masih zamannya culun. pertama kali Dulu ya. pertama kali aku ketemu Al itu kesannya itu kayak Jujur aja Sen, kamu Sen. wah ini bisa nih mah, bisa gitu. Tapi kesan pertama kali ketemu kan
kan nggak ada awalnya nggak belum iya. belum terlalu kenal gitu ya, Belum terlalu. cuma kenal, ketemu, salaman, hahihi, pulang gitu. Iya, benar. Tapi semakin kayak seminggu atau 2 minggu ke depan baru tuh kelihatan kayak sikapnya, terus kayak gairah buat hidupnya gitu, cara dia mencari pekerjaan gitu. Iya, Ya, pokoknya ambisi lah, Cara dia mengais nasi. ambisinya buat hidup gitu. Iya, Nah, aku lihat dari situ terus kayaknya wah ini bisa nih gitu. Terus dia tanya ke aku gitu, Sen gimana Sen jadi kayak lu kayak gini Sen gitu. Aku cuma kasih 2 saran doang, beli HP iPhone, yang kedua ke Jakarta, udah gitu doang, sisanya terserah lu, jalanin sendiri. Terus akhirnya Kayak dia tuh sumpah tanya berkali-kali gimana sih, udahlah beli HP iPhone dulu, habis itu ke Jakarta gitu. Udah habis itu selalu hidup mati takdir lu yang ngalir sendiri kalau udah 2 itu terpenuhi. sumpah parah guys, dulu tuh gue parah banget. Gue main TikTok, handphone pinjem. Gak ada yang namanya beli, itu gak ada, gak gue turutin beli. Udah gue gak butuh handphone, gue pinjem mulu. Emang kan namanya juga merintis itu kayak kenang-kenangan tuh pasti, misal lu besar tuh kayak misalnya lebih dari gua bahkan gitu kan, itu pasti terkenang banget soalnya. Iya, ada jalan ceritanya kan. Aku punya jalan cerita sendiri, itu juga ada di YouTubeku di Kazuma Hussein Tuh, tonton jangan lupa subscribe juga channel dan YouTube-nya. dan bahkan tuh bisa lebih parah dari Al gitu. Mungkin tergantung siapa yang lihat. Iya, tergantung siapa yang lihat juga, tergantung kacamata mana nih yang lihat. Iya. Al punya cerita sendiri, ntar lu bikin aja kayak Iya, gitu Al. tapi kan gue belum ini cuy. Apa? Istilahnya cerita gue belum terlalu panjang kayak lu gitu. Ntar Iya sih. kayak tahun depan kali ya. kurang seru aja gitu. Iya gak sih? Tahun depan Umur gue 20 tahun deh. bikin mungkin bisa dibikin part sih. Kalau gua soalnya bakal mau bikin lagi. Mau bikin lagi. Part Tuh. 3 soalnya. Kan itu kan part 1. Part 1 mungkin cuma waktu bagian gua sampai Jakarta. Part 2 gua gimana hidup di Jakarta. Nah, part 3 itu belum tuh sampai belum. detik ini. Besok kapan rencana? Nggak tahu lah soalnya mungkin sudah bisa dibikin soalnya kan gua udah rilis single. Udah. Ibaratnya tuh Bisa. ending part 3-nya itu gue bikin single gitu ya. Iya. Yang penting semangat terus. Dan konten itu nggak segampang yang kalian pikirkan. Ini kita ngonten 1:30. Anda jangan main-main. Ya, tidur di mana? Nah, Ini udah pada tidur anak-anak di ini samping. celana di sini ya. Udah jangan diliatin. Kita liatin yang bersih-bersih aja. Ini mah bersih doang, ini kalian lihat Kalian nggak Ah. tahu ini ganjel handphone apa. Ini ganjel kayak tripod, ini bukan tripod, ini kursi, ini kardus lagi, ini Jagger, no. Jagger buat naruh HP, no. Jägermeister anjing. Ngakak. Ini merintis loh. Rintis ini bang. Merintis anjing. Liatin nih. Ngakak. Mati ya. Like mati. Mati Mi. Nah, dia tuh parah. Buset, Jägermeister emang udah lanjutin. Al Haram. Parah weh. Ini juga merintis. Ini belum ke titik puncaknya ya ini. Iya belum. Atau juga istilahnya juga masih enjoynya lah. Ya udahlah, kerja kayak gini tuh yang penting gak nyusahin orang tua. Itu loh yang paling penting itu. Paling penting itu doang. Kalian ya, siapa orang-orangnya di sana yang lihat sini, jika kalian masih meminta uang dari orang tua, membangga-banggakan uang dari orang tua, kalian itu ngecut. Tahu ngecut? Ya itu lihat sendiri, acak lihat sendiri apa ngecut. Banyak gaya tapi duit orang tua. Relasi lu juga dari orang tua lu gitu loh. Kalau misalnya lu gak ada orang tua lu tuh ada mas-mas biasa, mbak-mbak biasa. Oke, lihatlah diri Anda sendiri wahai manusia. Open table, buka botol, bungkusan nasi ini duit orang tuh nggak salah. Kalian pakai duit orang nggak salah. Cuman bijak-bijakan aja pakai gitu. Semua orang punya privilege. Iya, enjoy aja bro. Tapi menurut gua enggak sih. Soalnya itu jijik menurut gua sih kalau masih minta orang tua. Iya sih, gue juga jijik. Kalau cewek masih mending ya, kayak Ya, masih oke lah. Ya, Kayak udah, enggak apa-apa. masalah. Justru sampai umur dia udah punya Suami pun suami pun tuh kayak
ya pokoknya sampai udah punya suami itu masih minta orang tua tuh masih hal yang wajar. Tapi jangan sampai di atas 17 tahun masih minta lah gitu. Iya, gitu. Kalau bisa, tapi minimal gini lah, lu mau senakal lu, senakal apapun lu setidaknya nakal pakai duit lu sendiri gitu. Istilahnya gitu. Kalau cowok bener-bener udah 17 tahun ke atas tapi dia masih minta orang tua tuh anu sih kayak kurang aja gitu, kurang gitu loh. Kurang jalan ceritanya tuh kurang. Nek gua anakmu sesok gitu loh. Buat anak lu gitu. Berarti kalau masih kayak gitu sih lu belum bener-bener pure laki sih. Belum terjun yang namanya naik Grab sendiri. Pulang dari Jakarta ke kota kampung sendiri. Sedih banget nih, nggak ada temen gitu. Soalnya beda cerita loh, minta sama dikasih orang tua loh. Beda. Tapi kalau dikasih sih ya udah Rezeki ya istilahnya. Jadi kalau bener-bener Pak mau main sama temen di umur 20 tahun. Ya udahlah. Masih nggak ada angin, nggak ada apa. Udahlah, nggak apa-apa orang-orang kayak gitu udah. Ntar juga cewek-cewek juga pada sadar kok. Gimana lagi? Cewek juga doyan yang kayak gitu. Oke, langsung aja next question, nggak pakai lama. Oke nih. Kazama. Dulu Kazama pernah dibilang alay. Terus tanggapan Kazama gimana? Emang alay sih. Emang alay, emang bener alay. Emang bener alay gue dulu. Iya sih. Lu juga pasti ngerasain video lu yang tahun lalu pertama kali lu bikin itu alay. Semua orang tuh kayak ada masanya sendiri, ada masa-masanya sendiri gitulah sebelum dia beranjak ke tidak alay gitu. Bener. Kalau lu belum pernah ngerasain alay, terus lu tiba-tiba lu ngerasa dirinya nggak alay, nggak. Yang nilai itu bukan diri lu, bro. Yang nilai itu orang lain. Ya nggak sih? Lu ini sekarang lu ngerasa gua udah ini keren nih, keren. Besoknya, kenapa gua posting ini gitu. Pantesan dulu gua dihujat alay, emang bener gitu. Pantesan dulu gue miskin. Nah, semakin kesini pasti kan pada paham kan mana konten yang bakal gua posting dan mengurangi komentar alaynya yang mana dan yang mana yang gak bakal gua posting gitu. Berapa menit nih? 25. Kayaknya cepetin aja. Gue buat ini aja 2 part. Oke, kayak gitu. Jadi pengalaman alay gitu pastilah semua orang pernah ngerasain, dan keesokan harinya pasti kita juga kemarin ngerasa alay, udah gitu aja, udah terus gitu terus sampai mati. Wajar lah gitu. Wajar, udah santai aja kalian. Enjoy hidup tuh. Oke, ini udah tadi ya cara nanggepin. Ini udah tadi. Oh, ini. Nih, gue cerita ini. Ini guys. Apa sih itu? Oke, next question. Oh ya, buat Husen nih, by the way, yang di video klip Wena kemarin official videonya, ada siapa aja sih selain Shannon sama Puyo? Banyak banget kalau misalnya ada siapa aja, nggak apa-apa, sebutin aja. Ntar takutnya yang nggak kesebut itu loh, kayak anjing gua nggak kesebut itu loh. Nggak masalah. Lah, itu kenapa bisa menimbulkan emang? cemburu sosial kalau misalnya kayak gitu. Oh ya udah. Misalnya gua ingatnya ada 12 orang. Kayak Kayak ada beberapa orang kayak itu tuh ada 20 lebih seharusnya. Tapi masa ada beberapa orang yang gak gua sebut. Kayak wah gua gak sebut nih. Wow, Husen lupa sama gua. Oh dia kayak tengil nih Husen nih. Lupa sama gua nih. Gua diajak ribut. Wow, kan tolol gitu loh. Oke, ini pertanyaan jawab ya. Kenapa gue nggak lu ajak? Lu di mana? Lu di mana? Gue di Semarang, tapi gue abis Jakarta. Itu tanggal berapa? Lu di mana? Tanggal berapa itu? Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Lu kan abis gue main kesini kan? Hah? Gue abis main kesini kan? Lu gimana, Cok? Itu tanggal berapa? Waktu kapan sih? Tuh, lu apa namanya? Lu enggak di Rekaman tanggal berapa? Lu enggak di Iya, enggak, gue butuh penjelasan di sini guys. Karena gue nggak ada kontak sama sekali sama Husen, dan di sini gue ngerasa gila kali ini orang Semarang gue ajak anjing kesini, emang gitu. Husen anjing emang. Gitu. Gua kan sadar diri lu tuh orang Semarang, jadinya masa gua diajak kesini. Enggak, kan gitu. kemarin gue di Jakarta guys, terus gue mau balik nih, gue tanyain Husen besok ada acara apa? Lu tanggal berapa ya nih waktu itu? Tanggal 10-an. Nah, tanggal 10 kan waktu gue di Semarang. Terus kenapa?
kan gue tanya lu Sen ada acara apa Sen kayak gitu, udah kalau berantem aja kita. Ada acara apa Sen? Maksudnya besok gitu, siapa tahu Aku harus ngomong be kue Des. gimana. Aku ada video klip, jadi langsung metu sih. Tapi lu nggak ngajakin gue di situ. Oke, kok iso, ini TV. Oh, 2 Desember. Wah tuh guys, anjing 2 Desember tuh gue waktu Lu udah balik. mau 3 balik, hari. gue mau balik itu. Enggak, lu Wis di balik ya, Semarang. wis Cok. balik ya. Dia di Aku Semarang. kalau orang yang Jakarta tak undang Des. Buset guys, nih tim kreatif memang Iki- membela ini tim Balik kalau misalnya itu kan posisinya tanggal 2 Desember Iya. di Semarang. Iya, bro. Nah, tiba-tiba kalau misalnya dipanggil sama Husen apa ya, dia bakal datang. Karena dia masih ngurusin votingnya dia. Iya. Gak mungkin dia datang sih. Ya, Dia iya. selalu mojokin lu aja sih. Iya, tunjukin gua aja nih Bang. Kontennya dia kan gua. Nggak apa-apa, sekali bintang tamu tuh harus dipojokin guys, biar seru. Ya. Oke, jadi ini penjelasannya ya. Kenapa gue tuh udah dikabarin sama Husen, gue diajakin. Terus tuh gue udah ngomong sama si Husen, gue lagi ngurusin baju. Ini baju kalian kan kemarin tuh belum sampai tuh yang di darker.co. Nah, yang belum pesan Oh, dulu. niatnya promosi mi. Wah, ngelek Sosial. serius. Tuh kan, Dia. ini Sialan mau ya? mojokin gue. Oh, oke, lo mau gue mojokin gantian. Kalian dibohongin dengan embel-embel mojokin gua mau. Enggak Ujung-ujungnya promosi mau kan ya? promosi. Akhirnya itu bajunya mau gue kirim ke lu si Fahmi satu. Oh gitu. Tapi bajunya Al bagus-bagus kok. Keren dong, harus dong. Kalau nggak bagus nggak gue jual dong. Ini kalau dikasih aku satu, aku puji lagi nggak apa deh. Ini sekarang beli. Satu ya. Dan kok namanya apa? Darker.co. Namanya di sini ya. Namanya Di sini, pokoknya di sini, Darker.co. di sini. Siapa yang ngedit di sini nggak ada. Bang. Nggak ada yang ngedit ya. Nggak ada, males. Di caption aja, di caption di bawah ya. Oke, jadi kayak gitu. Siapa aja sebutin nggak mau. Jangan ntar malah Ya udah, ada pokoknya sosial. rame teman-teman si Husen semua gitu. Kedepannya Husen mau ngapain buat bisnis atau tetap nyanyi atau konten?